Saya akan mencoba berbagi pengalaman setelah menggunakan XN 150 Enduro. Nah ini. Kenapa saya ngambil XN 150 Enduro? Karena ya saya akui sendiri, saya berbicara di sini apa adanya. Pertama, kenapa saya ngambil XN 150 Enduro? Pertama, pengennya sih pengen KTM, pengen Husky. Tapi yang terus terang saya suka yang 2 tak. Tapi karena harganya, dompet saya, kantong saya belum cukup. Jadi akhirnya saya putuskan ngambil ini XN 150 Enduro ini ya. Dan saya di sini akan berbagi pengalaman pakai XN 150 Enduro apa adanya. Tadi alasannya kenapa saya pakai XN. Saya pengen yang 2 tak untuk adventure yang cost-nya, harganya cukup di kantong seperti itu. Ya saya pikir kalau misalkan KTM atau YZ itu di angka 80 jutaan lebih, YZ 125 ya. Terus kalau KTM mungkin ada yang 2 tak itu di 170-an, sama Husky juga nggak jauh beda. Cuma sayangnya budget saya belum cukup untuk ngambil unit-unit itu. Jadi saya putuskan, ya maksudnya belum cukup gini ya. Karena kalau memaksakan diri saya ngambil mungkin cost yang buat yang lain nggak cukup seperti itu. Intinya nggak cukup lah, saya intinya sadar diri saya nggak cukup uangnya untuk ngambil, belum saatnya begitu. Makanya saya ngambil unit yang ini. Tapi karena karena emang dari speknya saya suka, jadi saya akhirnya ngambil seperti itu ya. Nah, ini 150 XN ini 2 tak ya, 2 tak. Nah kita mau berbagi pengalaman pakai ini. Kenapa saya ngambil yang ini? Karena sesuai dengan postur tubuh saya 173 cm tingginya, jadi menggunakan yang wheelsetnya 1821 memang pas untuk di saya. Dan kebetulan ini ditunjang bobotnya kurang lebih 110 kg. Jadi untuk saya yang fisiknya kurang kuat, jadi sepertinya pas gitu ya. Kalau misalkan jatuh masih bisa ngangkat, kalaupun mau terjatuh masih bisa dikendalikan gitu ya. Karena saya bukan off-roader profesional seperti itu. Nah ini awalnya seperti yang itu masih baru ya, itu belum ini, yang itu pajak display buat dijual. Kalau yang ini udah dipakai sama saya. Awalnya ini stikernya bukan seperti ini bawaannya. Ini kita ganti. Ini kita ganti dekalnya, desain sendiri seperti itu. Dan ini saya kasih pakai pelindung knalpot supaya tidak kena ke sepatu, supaya sepatunya tidak meleleh, atau kalau pakai celana pendek nggak kena betis ya, seperti itu. Jadi itu aja yang saya ganti, stiker atau dekal sama pelindung ini. Yang lainnya masih bawaannya. Ini pernah beberapa kali jatuh juga ya, alhamdulillah ini tidak ada sesuatu hal yang sangat berarti karena ininya handle remnya sudah fleksibel, handle kopling juga sudah fleksibel. Terus ini setang pun nggak bengkok meskipun sudah jatuh beberapa kali. Nah, untuk mesin, ini mesin 2 tak. Saya menggunakan Pertamax turbo ya, kalau nggak salah kemarin Pertamax turbo. Pakai olinya kemarin pakai oli Samurai yang Red Bull ya, oli Samurai yang Red Bull. Jadi kalau beli unit XN ini
dikasih jeliken. Jelikennya itu jeliken untuk mencampur bahan bakar dan oli samping atau oli 2T. Jadi dicampur di luar baru dimasukin ke sini. Begitu ya. Terus itu. Nah, pengalaman pertama waktu itu kita pakai di sirkuit ya. Kita pakai di sirkuit nyoba. Sebetulnya sebelum di sirkuit itu pernah dipakai untuk adventure beberapa kali, oke, nggak ada kendala dan hasilnya enjoy, happy. Dan waktu itu pengen nyoba dipakai di sirkuit. Cuma sayangnya pas begitu kita pakai di sirkuit, settingan bahan bakar dan olinya itu terlalu kering. Dan pada saat itu baru 2 putaran, 2 lap, langsung overhead ceket. Ya, pas begitu dibongkar di sini ternyata kruk asnya ini macet karena kekeringan. Saya ambil kesimpulan itu kesalahan bukan ada di motor, tapi kesalahannya ada di saya untuk pencampuran oli dan bahan bakar. Harusnya jangan terlalu kering, harus disetting basah dan satu lagi, karena saya bukan pembalap motocross, saya kurang mahir di sirkuit seperti itu. Waktu itu saya terlalu pakai gigi kecil, ya, pakai gigi bawah. Terlalu sering dipakai di gigi 2. Akhirnya terlalu panas mungkin ya dan jadi overhead. Tapi nggak apa-apa, meskipun overhead saya jadi tahu. Meskipun overhead waktu itu saya jadi tahu dalaman mesinnya seperti apa. Setelah itu ini mesin dibongkar, kita bongkar sama tim di sini. Dibongkar mesinnya dan hasil ketemu nih masalahnya. Masalahnya itu bukan di piston. Pistonnya masih mulus bagus. Silindernya juga mulus bagus. Masalahnya itu di kruk as. Nah, itu kruk as itu kan ada stang piston kan, itu ada bearingnya. Nah, itu bearingnya kekeringan akhirnya macet. Itu yang menyebabkan macet itu karena kekurangan oli campuran 2T. Kalau waktu itu olinya bagus campurannya, saya yakin nggak akan overhead meskipun menggunakan keseringan menggunakan gigi bawah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, diambil hikmahnya jadi tahu. Dan sekaligus saya mengecek ini spare partnya gimana. Nah, waktu itu saya pesan spare partnya ke importir yang mendatangkan unit ini. Dan alhamdulillah setang sehernya atau kruk asnya itu saya order 2 minggu datang. Dan kita langsung pasang kembali dan alhasil ini sudah oke kembali. Nah, saya di sini mau bercerita pengalaman menggunakan XN. Nah, suspensi menurut saya kalau untuk adventure ini enak ya, karena empuk. Nah, ini kalau misalkan kita mau setting, ini sangat simpel sekali, tinggal diputar. Di sini ada buat settingannya. Kalau pengen untuk adventure kan harus dikasih empuk ya, putar ke kiri itu empuk. Kalau putar ke kanan pakai obeng min itu mengeras seperti itu. Jadi kalau untuk sirkuit kan biasanya kan agak lebih keras seperti itu ya. Dan untuk yang suspensi depan juga di sini bisa disetting juga. Di sini nih kalau misalkan nanti bisa lihat ini kamera. Nah, di sini di bawah, di sini itu ada obeng juga nih, ada buat settingan. Di sini kalau putar ke kiri itu lebih soft, putar ke kiri lebih keras, ke kanan lebih soft. Kiri kanan ada settingannya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa disetting-setting lah istilah suspensinya. Jadi kalau misalkan mau, kan kalau untuk adventure kita pengen lebih empuk ya, seperti itu. Dan satu mungkin waktu saya pakai terjadi beberapa kendala di dinamo starter. Nah, dinamo starter, tapi saya udah ketemu permasalahannya. Ini kan kalau mau di starter ini di engine on-nya ke depan, ke atas. Kita starter. Nah, ini kan barusan saya starter langsung nyangkut kan. Nah, waktu kemarin itu sempat
pas begitu di starter nggak kena, nggak memutarkan mesin, cuma muter dinamonya aja. Nah, itu permasalahannya. Ternyata di dinamo starter ini di sebelah kiri ya, kalau misalkan lihat di bawah, saya pernah ulas waktu itu. Jadi itu kalau kemasukan air di gigi starter ke gigi one way itu, kan ini gigi one way ya, ini dinamo starter. Nah, kalau dinamo starternya majunya lancar, ini gampang langsung starter langsung jalan. Tapi kadang-kadang kalau ininya kena kotoran, otomatis dinamo starternya yang untuk mendorongnya kena kotoran, ini akan kurang normal gitu mendorong ke sininya. Jadi akhirnya suka nggak langsung menggerakkan one way itu. Jadi permasalahannya di sana, dan akhirnya setiap kali habis main lumpur, apalagi ini terendam, mesinnya terendam sama lumpur, itu saran saya harus dibersihkan. Dinamo starternya disemprot lah, pakai WD juga boleh, semprot, intinya dibersihkan, akhirnya normal kembali ini. Jadi itu permasalahannya. Jadi yang pertama tadi masalah overhead, engine pernah macet gara-gara settingan untuk oli, campuran oli dan bahan bakar itu terlalu kering seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini saya belajar sambil belajar. Oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini gitu ya. Untuk pemula-pemula menurut saya ini untuk XN 150 Enduro ini recommended dengan harga yang cukup di kantong, dan enak juga dipakainya. Kalau misalkan saya pakai itu karena fisik sayanya kurang kuat, jadi saya masih apa namanya? Oh ternyata ini kekencengan menurut saya gitu ya. Nah gitu. Ini kalau saya lihat di sini speknya kayak pelek belakang ini udah aluminium, udah pakai stopper. Terus kaki-kaki oke lah ya, swing arm juga aluminium, ini kokoh aluminium, pot step, rem, terus kickstarter, terus radiator udah pakai extra fan, terus roda depan ini aluminium juga, dan ini juga udah pakai stopper, tromol depan juga keren, ini juga keren nih, biru-biru. Oh satu lagi, ini koplingnya ini sudah menggunakan hidrolik ya. Nah, kayak master apa namanya? Pakai seperti master rem. Jadi bukan lagi pakai kabel ini untuk koplingnya. Jadi udah hidrolik. Jadi lebih empuk. Nah, ini untuk minyaknya, untuk minyak hidroliknya seperti hanya rem cakram aja, ini mendorongnya seperti itu. Dan overall secara keseluruhan sih untuk XN ini rekomendasinya ini buat para off-roader yang pengen motor trial build up tapi duitnya nggak kesampean. Nah pakai ini boleh, apalagi kalau yang belinya itu suka ngoprek-ngoprek ya boleh ini seperti itu ya, bisa apa namanya, bisa sambil belajar engine juga bisa, karena ini mudah sekali ya, karena ini pakai karburator. Nah ini di sini karburator, jadi belum injection. Jadi kalau karburator itu istilahnya kan lebih mudah untuk men-setting pengen gimana itu tinggal di setting di karburator ya. Oke. XN 150 Enduro ini menurut saya cukup lah buat para pemula. Kita mau coba dulu ya, kita coba dulu ke depan. Kita coba tes. Ini sebetulnya ada ini ya, dikasih lampunya ada.
Oke ya, jadi XN 150 Enduro itu sebetulnya sih kalau untuk pemula ini udah cukup lah, udah cukup banget ya. Dan tadi saya coba memang oke lah dengan transmisi 6 speed ini dengan budget yang murah 60 jutaan ini cukup lah untuk bermain lumpur. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Yang mau order bisa langsung WA atau hubungi nomor admin kita yang ada di deskripsi, atau bisa mau langsung ke toko, mau coba tes ride juga boleh ke sini ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video.